Shalom, salam semangat Omah Sate Pak D. Klamut. Renungan pagi hari ini dengan tema daring, kegalauan dan tantangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak adanya COVID-19, tatanan kehidupan terutama dalam bidang pendidikan mengalami perubahan. Pembelajaran yang semula dilakukan dengan tatap muka guru dan siswa di sekolah beralih dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Banyak orang tua yang stres, frustasi, tertekan karena harus menyediakan koneksi internet dan harus menjadi guru secara dadakan. Padahal tidak semua orang tua bisa mengoperasikan internet. Sehingga banyak orang tua menjadi bingung, terbebani, dan akhirnya kegalauan terjadi. Di sisi lain, keadaan seperti ini juga menjadi tantangan bagi orang tua. Orang tua dituntut untuk menjadi motivator. Artinya, orang tua harus menyemangati anak belajar apapun keadaannya. Sebab belajar secara online membuat anak menjadi bosan. Yang kedua, orang tua dituntut menjadi fasilitator. Artinya orang tua harus menyediakan segala keperluan anak dalam belajar. Apakah itu HP, laptop, kuota, atau pulsa. Yang ketiga, orang tua dituntut harus bisa membagi waktu. Karena berdasarkan arahan Kemendikbud tahun 2020, disebutkan bahwa salah satunya peran orang tua dalam mendampingi anak belajar daring adalah orang tua harus aktif menghubungi sekolah, terutama guru mata pelajaran, supaya anak tidak ketinggalan pelajaran sekaligus memantau belajar anak. Dengan keadaan seperti itu, orang tua mulai menyadari pentingnya mendampingi pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman dan taat pada pemerintah, kita orang tua juga harus memperhatikan anjuran pemerintah dalam mencegah tersebarnya virus corona. Salah satunya adalah wajib iman. Artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya kekuatan kita ada pada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita? Apakah kita dalam pergumulan menghadapi COVID-19 ini memiliki keyakinan atau iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Kekuatan kita dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kita perlu mengevaluasi diri. Sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi dampak COVID-19. Yesus Kristus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam menghadapi tantangan. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Marilah kita terus beriman kepada-Nya, selalu bersekutu dengan Dia, menyerahkan diri dan percaya kepada-Nya, karena Yesus Kristus sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami ketika kami menghadapi segala persoalan, terkhusus adanya COVID-19. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Dan apa yang kami kerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kami.
Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.